Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih boleh beribadah bersama walaupun masih dalam jaringan. Nah adik-adik semua, hari ini sebelum kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa dan membaca Alkitab. Bagi adik-adik yang belum tahu membaca, dengar apa yang akan Encik bacakan. Tapi yang sudah tahu membaca, semuanya harus buka Alkitab ya. Dan sebelum kita membaca Alkitab, kita akan berdoa. Kunci tangan semua, duduk yang manis, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, terima kasih. Kami sungguh bersyukur karena cinta kasih Tuhan, kami boleh beribadah bersama walaupun masih dalam jaringan yang ada. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus Tuhan akan memberkati enci-enci, biar bisa menyampaikan cerita dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh adik-adik yang ada di rumah. Memberkati juga semua adik-adik yang ada di rumah, biar bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga kiranya memberkati perlengkapan elektronik yang kami gunakan, biar selama ibadah kami bisa mengikuti dengan baik. Terima kasih, ini doa kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat di dalam kitab Markus. Kitab Markus terdapat di dalam Perjanjian Baru. Markus 16 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-20. Dengan judul, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Kita mulai ya. Dari ayatnya yang ke-9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Nah adik-adik di rumah, cerita firman Tuhan kita hari ini masih dengan tema yang sama sepanjang bulan April, yaitu penyelamat hidupku hanyalah Tuhan Yesus. Dan untuk cerita minggu ini judulnya adalah penampakanmu bukti bagiku. Nah adik-adik untuk kelas yang besar akan bersama dengan Encik Vera, dan untuk kelas yang kecil akan bersama dengan Encik Delina, dan untuk kelas balita akan bersama dengan Encik Marlina. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes.
Nah, Encik Lina mau tanya, siapa yang sudah mandi? Oh, very good. Siapa yang sudah makan atau minum susu? Wow, good. Oke, sudah siap mau dengar firman Tuhan hari ini? Wah, duduk yang sopan. Panggil mama, panggil papa untuk temani adik-adik mau dengar firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini terdapat dalam Markus 16 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-20. Nah, adik-adik, suatu hari seorang perempuan namanya Maria Magdalena. Pagi-pagi benar dia pergi ke kubur Tuhan Yesus mau melihat mayatnya Tuhan Yesus. Tapi waktu itu ternyata mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada. Lalu dia kaget, dia terkejut. Tuhan Yesus tiba-tiba menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Lalu Tuhan Yesus bilang, "Pergi pulang, katakan kepada murid-murid yang lain." Lalu Maria Magdalena lari-lari. Dia lari-lari sampai di rumah dia langsung bilang kepada murid-murid yang lain, "Aku telah melihat Tuhan Yesus, dia sudah bangkit." Hah? Mereka semua langsung kaget. Hah? Bangkit? Lalu murid-murid yang lain langsung bilang begini, "Aku tidak percaya." Lalu langsung dia menjadi sedih. Lalu hari berikutnya ada 2 orang lagi murid Tuhan Yesus. Mereka mau berjalan pergi ke kota. Dalam perjalanan mereka berjalan. Lalu tiba-tiba ada seorang yang menampakkan diri kepada mereka. Lalu mereka tahu, oh itu adalah Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus katakan lagi, "Pergilah dan katakanlah kepada murid-murid yang lain." Lalu ketika mereka pulang, mereka pergi memberitahukan kepada murid-murid yang lain. Lalu apa reaksi murid-murid yang lain? Ketika dikatakan, "Tadi kami telah bertemu dengan Tuhan Yesus, ia sudah bangkit." Lalu murid-murid yang lain bilang, "Kami tidak percaya." Mereka semua tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Lalu di suatu hari yang lain lagi, waktu ada 11 orang murid Tuhan Yesus, mereka sedang makan di dalam rumah. Pada saat mereka sedang makan bersama-sama, lalu tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus memberi salam kepada mereka. Lalu tiba-tiba mereka semua kaget. Itu Tuhan Yesus. Mereka semua yang tadinya tidak percaya, sekarang mereka percaya. Wah, Tuhan Yesus sudah bangkit. Lalu Tuhan Yesus menegur mereka. Tuhan Yesus bilang, "Kalian tidak percaya." Tuhan Yesus marah karena mereka tidak percaya. Lalu Tuhan Yesus juga katakan, "Pergilah, beritakanlah bahwa aku sudah bangkit. Sampaikanlah kabar tentang kebangkitan Tuhan Yesus kepada seluruh dunia, supaya seluruh dunia bisa tahu bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Dia adalah Allah yang hidup, sehingga kita semua boleh selamat." Nah, adik-adik, siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? Wah, Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Dia telah mengalahkan dosa, dia telah memberikan kita kemenangan dan telah memberikan kita hidup yang kekal bagi siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat sayang sekali orang semua, sayang kepada adik-adik, sayang kepada enci-enci, kepada mama dan papa, dan kepada semua orang. Nah, sampai di sini cerita kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, adik-adik, kita mau menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalannya terdapat di dalam Markus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-14a. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Sekali lagi ya, Markus pasal 16 ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Demikianlah ayat hafalan kita. Dan saat ini kita akan tutup di dalam
doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Terima kasih Tuhan Yesus. Lewat kebangkitan Tuhan Yesus, kami boleh percaya bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat, yang telah mati menebus dosa-dosa kami, tetapi juga Allah yang hidup, Allah yang bangkit, mengalahkan kuasa dosa, sehingga kami semua boleh menang. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. God bless you. Nah adik-adik, bagaimana ceritanya? Bagus bukan? Dan terima kasih buat adik-adik semua yang selalu setia beribadah walaupun masih melalui jaringan yang ada. Sekali lagi, Encik mau sampaikan, jangan lupa adik-adik yang ada di rumah tetap jaga kebersihan, rajin-rajin cuci tangan, dan buat adik-adik yang selalu belajar walaupun lewat online, tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.